Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan kali ini izinkanlah saya menyampaikan pidato tentang pendidikan akhlak. Hari ini marak ditemukan fenomena yang mencerminkan adanya kemunduran akhlak manusia. Fenomena yang kerap kali muncul adalah marak kasus-kasus yang mengindikasikan betapa buruknya kualitas hubungan manusia dengan Tuhan dan sesama. Akhlak manusia menghadapi kondisi yang serba menuju keburukan. Jika ia tidak memiliki tameng yang kuat, bisa jadi manusia terjerumus pada berbagai akhlak yang tercela. Maksudnya adalah bukan proses bertindak tanpa berpikir, melainkan suatu kualitas sikap yang berasal dari pembiasaan berulang sehingga pada akhirnya menjadi bagian dalam diri yang terampil secara spontan dan refleks. Imam Al-Ghazali pun mengartikan pengertian akhlak dengan definisi yang selaras dari Ibnu Miskaweh, yaitu suatu sifat yang tertanam dalam jiwa. Dari sifat itu timbul perbuatan-perbuatan dengan mudah, dengan tanpa memerlukan pertimbangan pikiran terlebih dahulu. Akhlak pun menjadi pembeda antara manusia dengan binatang. Derajat kemanusiaan manusia dapat diukur dengan seberapa baik akhlak yang ia miliki. Akhlak ini menjadi bahasa yang dimengerti kebaikan dan keburukannya oleh siapapun, dari tukang cilok bahkan sampai mereka yang memiliki titel profesor. Hal selanjutnya, mengapa akhlak itu penting adalah keberadaannya yang dinilai melebihi peranan ilmu. Hadirin yang berbahagia, kehancuran dan kejahatan yang ada di dunia ini tidak bisa diobati hanya dengan menggunakan ilmu. Sebab sumber kejahatan itu memang bukan karena kurangnya ilmu, melainkan karena kurangnya akhlak. Ilmu adalah hal yang penting dalam kehidupan, tapi akan pincang jika berjalan tanpa dilandasi etika dan akhlak. Bahkan keberadaannya akan menimbulkan banyak kehancuran, seperti penggunaan bom nuklir tanpa dilandasi akhlak hanya akan menimbulkan kehancuran dalam kehidupan. Berkaitan dengan ini, akhlak dapat diumpamakan sebagai bunga ros, artinya bunga yang harum, mekar bagai tersenyum. Artinya adalah bahwa seseorang yang berakhlak baik dengan segala kebagusan, perbuatan, dan perkaataannya, seperti halnya bunga ros yang elok rupanya. Yang pertama adalah akhlak terpuji, atau yang diartikan sebagai perbuatan-perbuatan baik yang datang dari sifat-sifat batin yang ada dalam hati menurut syara. Adapun akhlak yang baik ini mencangkup beberapa sikap yang dengannya menjadi syarat diterimanya amal ibadah manusia, di mana diantaranya yang pertama yaitu ikhlas, yang artinya beramal karena Allah Subhanahu wa taala. Kedua, waro, artinya meninggalkan setiap hal yang haram atau yang ada subhatnya. Ketika zuhud, artinya meninggalkan tamak dan meninggalkan kelezatan dunia, baik berupa makanan, pakaian, rumah, dan lain-lain. Banyak hal yang dikategorikan sebagai akhlak baik atau terpuji. Di antaranya adalah sikap amanah, ikhlas, tawadu, qanaah, dan sebagainya. Akhlak terpuji ini melandasi hubungan dengan Sang Pencipta, sesama manusia dan alam. Kemudian yang kedua adalah akhlak tercela atau akhlakul mazmumah. Sifat-sifat tercela ini menjadi sebab tidak diterimanya amal manusia. Ukuran kebernilaian manusia adalah dengan seberapa bagus akhlak dan seberapa tinggi akal dan budinya. Hadirin yang berbahagia, nilai yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya adalah keberadaannya yang berbudi dan berakhlak mulia dalam kerangka beriman, berilmu, beramal kepada Allah Subhanahu wa taala.
Menyikapi tingginya kedudukan akhlak dalam Islam, maka tampaknya pendidikan akhlak menjadi bagian penting dalam Islam. Pendidikan akhlak menjadi jiwa dan keberadaan agama Islam itu sendiri. Pendidikan akhlak dapat dipahami sebagai proses mengupayakan pembentukan akhlak yang baik dengan meninggalkan akhlak yang buruk. Dalam proses pendidikan akhlak ini, tertanamnya akhlak yang baik adalah tujuan dari keberadaan pendidikan akhlak itu sendiri. Akhlak yang baik merupakan mutiara kehidupan yang keberadaannya tidak dapat dihasilkan dari proses yang instan, melainkan diperlukan proses yang panjang dan kompleks. Hadirin yang berbahagia, berkaitan dengan pentingnya pendidikan, akhlak ini orang tua memiliki andil yang besar sebagai desainer utama proses pendidikan akhlak. Ternyata bukan hal yang mudah untuk menjadi seorang orang tua. Tugas utama orang tua adalah membimbing anak-anaknya menjadi manusia yang berakhlak, menjadi manusia yang mulia dalam bingkai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, jangan salah kira bahwa anak-anak kita adalah manusia yang harus dididik dan diberdayakan. Maka sebetulnya dibutuhkan proses sepanjang hidup untuk menjadi orang tua yang baik dan benar dalam mendidik anak. Hadirin yang berbahagia, barangkali demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, semoga kita mampu mengemban amanah Allah Subhanahu wa taala untuk mendidik anak-anak kita menjadi hamba Allah yang taat dan terpuji akhlaknya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.